hikmah atau manfaat kita mengingat mati karena ya insya Allah akan bisa memperbaiki hidup kita. Dan memang Rasulullah itu menyuruh kita untuk aksiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Itu perintah Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat itu yang salah satu kamar di rumahnya itu di setting seperti kuburan. Jadi salah satu kamar itu dibuat seperti kuburan, digali, ada liang lahat. Kalau kondisi iman turun, males ibadah, males jamaah ke masjid, males baca Quran, males taklim macam-macam itu, beliau langsung turun ke masuk ke kamar dan turun ke liang lahat, membayangkan ditanya malaikat mungkar nakir lalu dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kembali menjadi semangat. Itu ada seorang sahabat yang seperti itu dan memang tidak disebutkan namanya, cuma sahabiyun gitu aja. Dan ini menjadi saya tidak berarti menyuruh panjenengan nanti pulang dari masjid ini langsung kamarnya digali seperti kuburan gitu enggak itu ya. Artinya ya kita eh, apalagi kamar kita tidak banyak ya, kamarnya cuma apalagi anak pas di rumah semua begitu. Saya punya kamar cuma 3, anak 3 itu. Jadi pas di rumah semua, kebetulan yang di pondok di PJJ, pembelajaran jarak jauh online, ya di rumah semua, sehingga akhirnya ya bapak ibunya terpaksa tidurnya kayak kemah gitu ya. Kemah itu ya bongkar pasang di sono gitu. Nah, jadi Allah, Rasulullah itu bahkan menyuruh kita untuk ini banyak mengingat mati. Kalau tadi surat Ali Imran yang insya Allah ini sudah sangat familiar ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Insya Allah ini surat yang ayat yang insya Allah banyak dibaca. Nah ini manfaat ingat mati. Dengan ingat mati maka akan menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa dia akan menjadi mayit, ia pasti akan berjumpa Allah. Kalau tahu bahwa ia akan berjumpa Allah, maka akan ditanya tentang amalnya di dunia dan otomatis akan mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Jadi dengan ingat mati maka intinya akan berusaha untuk memperbanyak bekal. Bekal untuk mati, bekal menghadap Allah, bekal untuk nanti ditanya Allah, dimintai pertanggungjawab. Sebagaimana kalau kita kerja atau kalau kita apa begitu mau ada laporan pertanggungjawab kan kita persiapkan semaksimal mungkin agar nanti pertanggungjawab kita itu di ACC diterima. Nggak mungkin kita akan menyampaikan laporan pertanggungjawab asal-asalan gitu. Saya yakin nggak mungkin kalau kita waras gitu. Kalau kita normal. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan nomor 2 adalah ini perintah Rasulullah ya. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu ingat mati karena dengan itu nanti akan bisa menjadikan orang itu memperbaiki kualitas hidup. Kalau hanya ingat dunia, kerja-kerja itu biasanya yang ada hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, ingin memperkaya diri terus, ya, karena yang namanya dunia tidak akan pernah puas. Tapi kalau orang itu ingat mati, maka insya Allah akan hati-hati gitu loh. Hati-hati untuk tidak ngawur, hati-hati untuk berjalan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini manfaat daripada. Kemudian Rasulullah menyebutkan atau apa namanya dalam rangka ketika ingat mati itu akan membantu kita untuk memperbaiki kualitas ibadah terutama sholat. Dulu para sahabat itu bahkan kalau panjenengan mengikuti wafatnya para beberapa sahabat itu kan ketika sedang sholat, Umar bin Khattab itu kan ketika sedang sholat ditikam oleh eh, Numul Jam ya, orang Majusi, dan itu sampai tidak terasa karena sholatnya penuh dengan penghayatan gitu ya. Kita jangankan ditikam ya,
nyamuk aja keroso ya, gorak garuk gitu ya. Karena sholat kita masih perlu untuk ditingkatkan gitu. Nah ini Rasulullah ingat mati akan menjadikan kualitas ibadah terutama sholat itu berkualitas. Makanya ketika beberapa tokoh-tokoh yang divonis untuk dihukum mati, misalnya ada Sayyid Qutb yang nulis tafsir fi Dhilalil Quran di Mesir oleh rezim yang berkuasa waktu itu, ketika ditanya sebelum digantung apa yang kamu inginkan, maka beliau mengatakan saya ingin sholat. Di sholat itu beliau bisa merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Bahkan seandainya, kata beliau, seandainya saya boleh untuk memperpanjang sholat, akan saya perpanjang. Saya khawatir kalau saya dianggap takut mati, maka akhirnya ya saya tidak memperpanjang sholat gitu ya. Tetapi beliau bisa merasakan itu, dan memang ketika sholat kita itu merasa bahwa itu sholat yang terakhir, maka insya Allah kita akan khusyuk atau berusaha untuk tidak ingat dunia dan lain sebagainya gitu. Kemudian ingat mati akan membuat kita tidak dolim. Dolim itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena nanti akan dibangkitkan, akan dimatikan, lalu kemudian dimintai pertanggungjawab dan lain sebagainya. Ini beberapa manfaat daripada ketika seseorang itu ingat mati. Dan kalau Imam Al-Qurtubi itu menyebutkan dalam kitabnya Tazkirah, manfaat daripada ingat mati, yang pertama akan menyegerakan taubat. Kalau orang itu nggak ingat mati, biasanya nanti aja kalau sudah tua, nanti aja kalau sudah pensiun dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu apakah kita masih hidup ketika nanti sudah pensiun, atau kita tidak tahu apakah kita sampai berumur tua. Maka harus disegerakan taubat. Kemudian orang yang ingat mati maka dia akan menjadi qanaah, cukup pemberian Allah. Tapi kalau orang itu nggak ingat mati, maka yang ada akan kurang gitu loh. Yang biasanya kurang qanaah itu laki-laki atau perempuan? Suami atau istri? Istri. Tergantung ya, tergantung gitu, tergantung. Tapi kalau orang itu ingat mati kan akhirnya tidak terlalu ambisius gitu loh. Sehingga merasa pemberian dari Allah itulah yang terbaik. Jadi nggak ngoyo, nggak sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Tetangga beli Alphard langsung jantung. Tetangga beli Lamborghini langsung mati. Kenapa harus seperti itu gitu loh? Biarin aja. Alhamdulillah kalau ada tetangga yang beli Lamborghini, nanti kapan-kapan bisa pinjem. Kalau boleh. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa gitu loh. Gitu aja masalah. Ya Allah gitu loh. Masalah barang donyo aja. Apa sih? Kalau orang itu belum punya, itu akan koyok-koyok. Tapi kalau sudah punya, ya yang ngene tok. Malah tambah banyak menyita waktu, tenaga, pikiran. Dan semakin banyak orang itu memiliki harta, kekayaan, apalagi barang mewah, itu sholatnya nggak akan bisa khusyuk dengan baik. Kepikiran gitu loh. Sholat jamaah di sini aja pakai sandal yang bagus, kepikiran sandal hilang. Sekedar contoh gitu loh. Kayaknya sholatnya kadang-kadang yang di pinggir pintu. Milih pinggir pintu, ngelirik-ngelirik gitu loh. Mohon maaf ya, itu motornya baru yang ngono, ya Allah gitu loh. Sholatnya di pinggir, motornya nggak ditaruh di situ, taruh di situ dekat pintu gitu loh. Terus dikasih mau macam-macam, udah gembok, alarm macam-macam gitu loh. Alarmnya 2, 3, ya Allah. Ketergantungan dan kita diperbudak oleh benda, oleh dunia. Nggak pernah cukup, kurang dan kurang. Terus kalau orang itu ingat mati pasti akan semangat ibadah tadi itu. Nah sebaliknya kalau orang itu lupa mati maka akan menunda-nunda tobat, terus tidak ridho dan males ibadah. Nanti aja gitu loh. Biasanya nanti entar. Padahal kita ini sedang kejar-kejaran dengan nyawa. Kita ini sedang kejar-kejaran dengan maut, kematian. Bahkan dalam sebuah riwayat, meskipun riwayat ini dhaif, itu malaikat maut
Malaikat Israel itu sudah menjenguk kita hampir setiap hari itu, dalam riwayat itu 70 kali. Meskipun ini riwayatnya dhaif, tetapi harus hati-hati dan waspada. Iya kalau iya dhaif, tapi kalau beneran kuat itu kita sudah diincer. Kita ini sudah dijengui malaikat Israel, pencabut nyawa, malakul maut. Malaikat Israel itu tinggal hanya menjalankan perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan, wahai Israel, itu yang pojok, cabut nyawanya. Malaikat Israel nggak akan bisa menolak, langsung berangkat itu ya. Kebetulan di sini nggak ada yang pojok. Oh pojok jenengan, yang merasa pojok bisa pindah. Baik, Bapak Ibu, dari surat itu maka kemudian kita harus memahami hakikat kematian itu apa. Ada 7 poin. Yang pertama, setiap jiwa pasti akan mati. Tadi Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Insyaallah kita paham ini. Nah, yang kedua, yang namanya kematian itu sudah ada, sudah pasti waktunya, ajalnya sudah tertulis. Tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa menunda sedetik pun. Al-A'raf 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, nggak ada satupun yang bisa menunda ataupun memajukan. Makanya jangan takut mati. Mati sudah ada. Catatannya sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Ditambah dengan sebuah hadis Rasulullah bersabda, kataballahu maqadirul khalaiki qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Allah mencatat takdir seseorang, kita semua, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kuasanya Allah ya. Kita belum lahir, itu sudah ada catatannya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita belum ada, karena kita diciptakan oleh Allah itu sesudah adanya langit dan bumi. Apalagi generasinya dengan Nabi Adam jauh sekali. Berapa tahun kan gitu ya. Dengan Rasulullah aja kita 1400, berapa itu kan. Rasulullah wafat aja Rasulullah hijrah itu 1442 tahun yang lalu. Lagi dengan itu Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah itu usia 40 tahun. Artinya 1408 Rasulullah lahir 1482 tahun yang lalu. Karena hijrah itu kan dihitung dari itu. Lagi nanti dengan jaraknya dengan Nabi Adam. Nah, kita itu sudah ditulis oleh Allah nanti akan mati kapan, karena apa, sebab apa, dan di mananya. Sudah ada catatannya. Ini kuasanya Allah Subhanahu. Makanya nggak perlu takut. Kadang-kadang hujan dikit, rintik-rintik, kok pilek terus mati. Mau ke masjid itu nggak jadi. Gitu. Padahal nggak ada jaminan kalau kita di rumah sehat. Nggak ada jaminan. Malah kalau di rumah nggak ada gerak, kakek tidur, kebanyakan tidur malah tambah cepet. Cepet tidur. Kebanyakan tidur jadi nggak bagus gitu loh. Nah ini, maka ke masjid ini dalam rangka agar kita gerak, terus jadi obat. Ya, karena kalau di rumah tok itu apalagi ibu itu kalau hanya setiap hari ngurusi sumur, kasur, dapur, sayur mayur, beras kencur, pupur, lulur, makanya cepet stres. Ini bagi ibu-ibu lagi di rumah tok. Kalau bapak-bapak kan sering banyak keluar. Kalau ibu-ibu hanya di rumah ngurusi itu cepet stres. Kalau sudah stres itu gampang stroke. Kalau sudah stroke cepet stop gitu loh. Hati-hati S3, stres, stroke, stop. Nah ini. Maka saya sering menyampaikan memberikan motivasi kepada keluarga, kepada mohon maaf ya, sampai kepada istri saya juga waktu itu ketika main ke rumah temennya istri, terus kebetulan temennya itu dokter, di tes gitu loh gulanya kok 300 Bu gitu loh. Akhirnya suruh tes lab itu, akhirnya ya ada vonis dari medis diabetes. Sedih gitu. Saya sampaikan, jangan khawatir. Apapun yang namanya penyakit, menurut dokter memang itu sebab
bisa menjadi sebab kematian. Tapi kita punya iman, kita punya agama bahwa sebenarnya yang namanya penyakit itu bukan sebab utama orang itu mati. Yang menyebabkan orang itu mati adalah ajal, takdir. Buktinya berapa banyaknya orang yang sakit diabetes itu sampai umur 80-90 ya masih hidup. Jangan takut. Jantung koroner itu penyebab orang mati. Saya itu punya pengajian komunitas semuanya yang R1, R2, R3, R4. Bahkan ada yang sampai bypass. Ring 1, ring 2, ring 3. Komunitas jantung. Waktu pertama kali saya diminta itu saya membayangkan ini orang-orang pada lesu, terus sedih, pucet itu. Ternyata saya kecelik. Saya salah. Di luar dugaan, berbeda jauh. Yang datang itu semuanya ceria, senyum. Ada yang sudah bypass, nggak ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, artinya sudah. Dan itu beliau sudah umur ketuanya, Pak Munir. Tinggalnya dekat sini kalau nggak salah. Ada yang kenal ya Pak Munir ya? Dulu sering aktif di Masjid Al-Ghifari itu. Itu beliau sudah umur kalau nggak salah 75 atau mendekati 80. Terus aktif itu. Semuanya pada hadir, ceria semuanya. Semuanya pada punya prinsip, nek wis wayahe ti ya ti. Nek durung wayahe ti ya ora bakal ti. Enak kan? Jangan takut. Aduh, sakit ini. Semua penyakit dari Allah. Dan jangan khawatir nanti jadi penyebab mati. Kalau Allah belum mentakdirkan, nggak akan mati. Ini sudah nas surat Al-A'raf ayat 34. Sebagaimana memang musibah, yang namanya musibah bencana, misalnya nanti akan meninggal kecelakaan pesawat, misalnya Sriwijaya kemarin sebagainya begitu. Itu sudah ada catatannya. Bahkan tulisannya 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada. Sriwijaya Air sudah ada tulisannya. Ini kuasanya Allah ya. Allah belum menciptakan semuanya tapi sudah ada catatannya. Kalau kita tahu itu kan yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi saja kadang-kadang kita tidak tahu karena keterbatasan indera kita. Yang terjadi di balik tembok ini kita nggak tahu apa. Kita hanya bisa melihat yang ada di depan kita ini. Yang di balik tembok nggak tahu. Tapi kalau Allah tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya dalam genggaman Allah, dalam ilmu Allah, pengawasan Allah, pengetahuan Allah. Makanya nggak usah takut. Meskipun ya nggak boleh nekat. Namanya mati sudah ada takdirnya, lalu kemudian nyebrang nggak pakai lihat kanan kiri, ya ketabrak, nggak boleh. Itu namanya bunuh diri, nggak boleh. Jadi ikhtiar, termasuk ini COVID-19, ini sudah ada catatannya, sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz bahwa COVID-19 itu akan terjadi berapa bulan dan pada tanggal berapa mulainya dulu, makanya disebut COVID-19 karena terjadi pada akhir bulan, kalau nggak salah November atau Desember tahun 2019 dari Wuhan, Cina, terus menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai sekarang dan wallahu alam sampai kapan ini semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena kalau Allah mengendaki dalam waktu 1 detik habis. Karena innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita nggak perlu ragu itu. Tapi Allah masih mengendaki ini ada COVID-19 bahkan ya tadi saya ngobrol sama Pak Gatot itu ada di tengah-tengah kita, kanan kiri kita. Di Malang sudah banyak sekali, teman-teman juga banyak yang meninggal. Gitu. Yang usianya jauh lebih muda daripada kita, banyak yang meninggal. Dan itu karena memang jelas-jelas terpapar COVID. Tetapi itu bukan penyebab kematian. Beliau meninggal, beliau mati karena memang sudah qadarullah. Takdir Allah. Allah sudah menentukan itu. Ini makanya tolong, jadi siapapun yang diuji oleh Allah dengan sakit ini, sakit itu, nggak usah sedih, nggak usah susah, resah, gelisah, gundah, gulana. Serahkan semuanya sama Allah gitu loh. Gitu. Jadi berapa minggu yang lalu itu saya sama istri saya ya diberitahu ada seorang bapak yang meninggal bukan COVID, ya, takziah karena istrinya termasuk
jamaah pengajian yang aktif di istri saya itu jenguk suaminya itu meninggal umur 90 tahun dan terkena diabetes itu ketika umur mendekati umur 60. Artinya 30 tahun diabetes, gak mati-mati sampai umur 90 tahun. 30 tahun gitu loh. Makanya nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu loh. Ajal sudah ada gitu loh. Jalani saja gitu loh. Saya nanti kalau hujan rintik ke masjid nanti pilek macam-macam, batuk macam-macam, kan ada payung gitu loh. Bawa payung. Terus kalau kita di jalan Allah, maka serahkan kepada Allah. Yang penting kita nggak nekat bunuh diri. Semuanya pakai. Makanya ketika ada COVID seperti kita diminta untuk 3M itu kan, Pak, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu selalu itu. Ikhtiar maksimal. Terus untuk diri kita sendiri harus di samping menguatkan iman ya, imun. Tuh, vitamin C. Terus kalau orang Jawa dulu itu apa namanya? Bukan polopendem, apa namanya itu yang empon-empon, nggak apa-apa itu. Vitamin C perbanyak itu, susu yang low apa namanya? Low fat itu yang bagus lah. Pokoknya biar sehat biar. Terus senangkan. Itu yang paling penting itu. Biar nggak gampang sakit itu upayakan untuk senang terus. Apapun nikmati. Gitu. Bahagiakan. Gitu. Gowes, gak apa-apa. Yang penting menjaga kesehatan. Pokoknya yang penting senang, bahagia. Jangan sedih. Sedih itu gampang cepet kena penyakit. Senangkan, apapun yang terjadi, senangkan itu loh. Pak, senang gimana Pak? Wong misalnya ada apa? Misalnya sandal hilang. Senang misalnya ada di rumah barangkali ada sesuatu yang rusak gitu loh. Jadi seminggu ini saya juga mengundang tukang itu gara-gara salah satu tembok saya itu awalnya retak kecil, terus jadi besar gitu. Ini ada apa ini gitu loh. Terus saya panggil tukang karena ini sudah terkait dengan itu, akhirnya kemudian dibongkar. Di tengah tembok itu ada pohon besar sekali. Ada fotonya di sini gitu loh. Subhanallah, ini kata tukangnya ujian Pak untuk panjenengan. Ya gitu loh. Terus ya akhirnya sama istri juga, kok aneh, sepanjang sejarah itu belum ada. Di tengah batu bata tembok itu muncul pohon dan itu hidup, akarnya sampai kemana-mana. Ya akhirnya bongkar semua satu berapa gitu loh. Akhirnya hikmahnya apa? Tembok sekarang jadi bagus karena di keramik semua. Alhamdulillah. Sebelum itu nggak bagus gitu loh. Hanya tembok. Sekarang jadi bagus keramik gitu loh. Anak saya milih, istri saya milih, harus begini, pakai list ini kanan kiri pakai, aduh gitu loh. Silakan milih. Akhirnya bagus gitu loh. Nikmati saja gitu loh. Jadi ada hikmah semuanya yang ada, nggak usah dipikir nemen masalah donyo jadi dipikir nemen-nemen ya gitu loh. Jadi akhirnya malah tambah kita jadi stres dan akhirnya sakit. Gitu. Baik. Yang ketiga, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian walaupun bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada pasti dijemput, dijenguk oleh kematian. Malaikat Israel, malakul maut itu nggak mungkin salah cabut, salah kirim. Kalau kita kan salah kirim, salah salkir itu. Malaikat Israel pun seandainya seseorang di benteng yang paling kokoh sekalipun, nggak perlu pakai apa itu yang kalau pakai apa HP yang untuk melihat apa lokasi alamat itu pakai apa? GPS, nggak perlu. Malaikat Israel nggak perlu pakai GPS segala, langsung nembus di mana-mana. Meskipun kata Allah disebutkan dalam surat An-Nisa 78, ketika seorang bersembunyi di benteng yang paling kokoh, dijemput oleh kematian. Hati-hati. Yang keempat, kematian itu hal yang gaib, hanya Allah yang Maha tahu. Kapan dan di mana tempatnya. Ini di surat Luqman ayat 34, itu Allah mengetahui 5 hal yang gaib disebutkan di surat Luqman ini. Yang pertama, kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, kapan turun hujan. Yang ketiga, apa yang terjadi esok. Terus yang keempat, apa yang ada di rahim. Meskipun sekarang dengan kecanggihan teknologi ilmu pakai USG itu
bisa melihat ini nanti janinnya akan laki-laki, akan perempuan, tetapi itu semuanya tidak ada jaminan 100%. Dokter aja bilang kami hanya mereka-reka Pak. Dan faktanya juga begitu, ada yang sudah dijamin ini perempuan. Anaknya dijamin perempuan, sudah beli macam-macam perlengkapan bayi perempuan semua. Ternyata lahirnya laki-laki. Akhirnya dokternya ngomong, kemaluannya kecepit Pak katanya. Nggak bisa terdeteksi oleh USG. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah yang Maha tahu tentang yang ada di rahim. Kemudian tidak ada yang tahu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dimanapun kita nanti mati, kapan dan oleh sebab apa itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian yang kelima, jangan mati kecuali dalam Islam. Ini penting, harus dijaga. Ini surat Ali Imran 102 yang kita sudah familiar ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Tambah hari tambah mundur begini, banyak sekali godaan untuk ini. Harokatul irtidad, gerakan pemurtadan efektif sekali. Pangkat, jabatan, kedudukan wanita itu banyak sering membuat jadi orang itu murtad. Dan saya beberapa kali menyampaikan dulu ketika belum ada ini di depan sini, Malang ini ada yang ustadz mubalik yang jelas-jelas Islam, bahkan ceramahnya bagus, baca Qur'annya juga bagus, ngimami dulu di mana-mana, akhirnya kemudian murtad pindah agama ke Hindu. Dan informasi terakhir kan waktu itu matinya mati dalam keadaan kafir dan jasadnya dikremasi. Statusnya ASN, pegawai negeri Kementerian Agama di Malang itu ustadz itu. Saya tidak tahu kok sampai seperti itu Saya pernah 2 kali ketemu dengan yang bersangkutan itu dan ya memang begitu. Terus satunya lagi ada ustadz yang jelas-jelas dulu ustadz mubalik ceramah di mana-mana masuk aliran Syiah. Karena memang gelontoran uangnya kuat, besar sekali. Karena Syiah ini didukung banyak sekali, Amerika, Iran, dan lain sebagainya itu. Asal mau saja luar biasa. Di Malang aja ada sekolah yang jelas-jelas mengarah ke sana, Syiah, dan itu termasuk sekolah favorit. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan rencananya akan mendirikan perguruan tinggi. Saya tahu karena saya punya teman yang ngajar di situ, ngajar TIK. TIK itu ngajar di situ. Tapi ketika sudah benar-benar meyakinkan bahwa itu adalah Syiah, akhirnya keluar. Ini Syiah atau beneran gitu. Malang ini rawan pemurtadan macam-macam gitu ya. Dan saya beberapa kali mendatangi dan diminta meskipun sudah terlambat. Ada seorang bapak ibu yang minta bantuan saya untuk memahamkan kepada anaknya untuk kalau bisa sih enggak pacaran, ini melalui proses pacaran gitu ya. Jadi ada 2, yang satu itu pacaran dengan Kristen, satunya pacaran dengan kalau enggak Hindu ya Buddha, orang Bali. Yang satu Kristen, jadi di Perumahan Gadang, Regensi, itu ada bapak ibu yang manggil waktu itu saya minta tolong, saya datang ke sana, tapi memang sudah terlambat. Anaknya ini pacaran dengan seorang laki-laki yang setiap datang itu pakai kopiah, pakai baju takwa. Bapak ibunya enggak curiga, dia Kristen, bahkan misionaris. Sempat debat dengan saya lama sekali waktu itu. Makanya tolong bapak ibu hati-hati. Jadi kopiah itu bukan tanda orang itu Islam. Pakai baju seperti ini, busana muslim itu belum tentu Islam. Jenengan kalau lihat kungfunya, Jet Li, Jackie Chan itu pakai gini, betul itu. Pernah kan kungfu itu gitu. Jadi dia kecelik dan dia, aduh ya Allah, akhirnya yang kita diskusi panjang lebar, lama sekali. Alot, karena dia ini misionaris, nggak bain-bain kalau bahasa anunya itu, bukan main-main gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya saya minta kepada bapak ibunya untuk pilih satu di antara 2. Ini sudah nggak bisa Bu, Pak. Jenengan bilang aja kepada putri panjenengan, pilih satu di antara 2. Kalau sampeyan milih bapak, ibu, tetap ya pilih bapak ibu.
putuskan hubungan kamu dengan pacarmu. Tapi kalau kamu pilih pacarmu, detik ini juga putus hubungan dengan bapak ibu. Milih siapa? Milih pacarnya. Dan sejak itu kemudian keluar, meninggalkan itu. Makanya ini harus hati-hati. The love is blind. Cinta itu blind. Sampai akidah dikorbankan. Cinta itu buta. Tai kucing rasa stroberi. Ini makanya tolong hati-hati ini. Satu lagi, saya diminta oleh waktu itu Pak Profesor Dr. Fanani, dosen Brawijaya, diajak ke hotel Agrokusuma di Batu. Karena memang kasusnya hampir sama, persis. Jadi dia punya anak, anaknya itu kerja di Bali. Pacaran sama seseorang laki-laki dan kaya raya. Anaknya yang punya jogger. Pernah lihat ya, pernah dengar ya kalau ke Bali itu ya. Itu datang bapaknya, debat lama sekali. Gitu ya. Dan singkat cerita karena memang sudah dia anak tunggal satu-satunya, pewaris utama perusahaannya bapaknya jogger itu. Nah yang perempuan ini muslimah, yang akhirnya singkat cerita tetap akhirnya saya minta satu di antara dua tadi. Langsung Pak, putuskan pilih aku atau pilih dia. Ternyata milih dia. Ini hati-hati, tolong wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Ya, jenengan insya Allah nggak mungkin akan didatangi oleh cewek-cewek yang Kristen gitu, insya Allah enggak. Insya Allah enggak, karena sudah kayaknya tidak berpotensi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Gitu. Tetapi anak dan keluarga kita nanti gitu yang itu harus kita jaga. Gitu. Jadi tolong ya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam karena hanya Islam saja yang menjamin masuk surga. Selain Islam apapun namanya kafir. Kalau mereka menyebut nggak mau disebut kafir ya non muslim wis gak apa-apa wis. Selain Islam itu semuanya di neraka, bahkan neraka jahanam. Al-Bayyinah ayat 6 Allah berfirman innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahanam. Innalladzina kafaru. Ini yang bicara Allah loh ya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Min ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Kristen. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Selain Yahudi dan Nasrani, penyembah matahari, penyembah berhala, penyembah bulan, penyembah api, penyembah. Itu tempatnya di mana kata Allah? Finari jahanam, di neraka jahanam. Bahkan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Hati-hati. Ya, pertahankan Islam ini sampai tetes darah penghabisan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Kemudian jangan melakukan apapun yang menyebabkan kematian. Banyak ya. Jangan melakukan apapun yang menyebabkan kematian. Makanan, minuman, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kematian, hati-hati. Apa Pak? Makanan, minuman, misalnya menyebabkan kematian. Ada tulisannya sudah. Ini menyebabkan kematian. Apa? Oh, kok tahu? Mohon maaf ya. Saya sampaikan karena alhamdulillah di sini nggak ada yang rokok, jadi ya saya senang gitu. Alhamdulillah gitu loh. Ini luar biasa gitu loh. Di dalam masjid jangan itu. Ya, kalaupun masih ada ya tolonglah besok sudah mulai dikurangi ya. Dikit-dikit akhirnya berhenti total gitu ya. Insya Allah. Saya itu bahkan memberikan fatwa, orang yang rokok itu wajib dibunuh. Tuh, rokoknya gitu loh. Biar gak mengganggu dirinya dan yang lainnya gitu ya. Ini tolong. Kemudian yang paling utama dan ini yang harus kita perhatikan nomor terakhir Bapak Ibu. Akhir kehidupan seseorang itu akan menentukan baik ataupun tidak. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau akhir hayatnya berbuat baik, maka insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau akhir hayatnya berbuat jelek, maka dipastikan su'ul khotimah. Hadisnya pendek singkat, Rasulullah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kualitas seseorang itu ditentukan di akhir hayatnya, khotimah. Meskipun orang itu awalnya jelek, tapi kalau akhir hayatnya bagus, bisa jadi husnul khotimah. Dan itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menyebutkan ada seseorang yang sudah membunuh 100 orang itu, kemudian dalam perjalanan tobat, di tengah jalan meninggal,
Sampai malaikat Malik, malaikat Ridwan itu rebutan. Malaikat Malik mengatakan, dia bagian saya karena dia sudah membunuh 100 orang. Nah, malaikat Ridwan penjaga surga, sabar dulu bro, tunggu, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Dia kan dalam perjalanan taubat. Siapa tahu taubatnya bisa menghapus dosanya itu. Akhirnya Allah kemudian turun tangan menugaskan malaikat yang lain untuk ngukur. Lebih dekat mana rumahnya dengan tempat meninggal di tengah jalan itu, atau tempat meninggalnya itu dengan rumah ustadz. Karena beliau ini akan datang menemui ustadz untuk minta bimbingan taubat. Ketika diukur, ternyata lebih dekat ke rumahnya ustadz itu hanya jaraknya tinggal sejengkal. Kata Allah, masukkan ke dalam surga. Luar biasa kan? Makanya jangan pernah meremehkan akhir hayat ini, penting sekali untuk kita isi dengan kebaikan. Kita isi dengan ayo fastabiqul khairat. Sebaliknya, ada seorang yang awalnya baik tapi di akhir hayatnya nggak bisa menjaga kebaikannya itu dan akhirnya berbuat dosa dan maksiat. Rasulullah menyebutkan contohnya adalah ahli ibadah namanya Barseso. Barseso ini ahli ibadah, setiap hari kerjaannya adalah ibadah. Tapi setan nggak mau tinggal diam, setan mengganggu dan singkat cerita akhirnya kemudian zina dengan seorang wanita, dan karena wanita ini hamil maka takutnya Barseso nanti akan dirajam, karena yang sudah menikah kalau zina itu kan dirajam. Dirajam itu ditanam setengah dada, dilempari batu sampai mati. Barseso akhirnya kemudian karena ditemui terus setan itu, dan setan mengusulkan bunuh aja, tinggal hilangkan jejak. Bunuh wanita yang kamu zinai yang hamil itu. Akhirnya dibunuh, dikuburkan di bawah sebuah pohon. Bapak Ibu, setan tidak berhenti sampai di situ. Setan mendatangi ketiga saudara perempuan ini dalam mimpi. Satu malam kemudian mimpi, tiga-tiganya bermimpi dengan mimpi yang sama. Saudaranya dibunuh oleh Barseso dan dikubur di bawah sebuah pohon. Ketika pagi cerita semuanya, saya tadi malam kok mimpi nggak enak. Saudara kita dibunuh oleh Barseso. Loh, saya juga mimpi seperti itu. Loh, saya juga mimpi seperti itu. Akhirnya kemudian mendatangi, semuanya sepakat untuk mendatangi Barseso. Awalnya Barseso mengelak, akhirnya kemudian diajak ke sebuah pohon yang ditunjukkan setan di mimpinya itu. Betul, di bawah pohon itu ada gundukan tanah, dan akhirnya ketika dibongkar, saudaranya benar-benar dibunuh oleh Barseso. Barseso nggak bisa mengelak, dibawa ke pengadilan. Di tengah jalan Barseso mendapatkan bisikan dari setan. Barseso, sebentar lagi kamu akan dihukum mati. Kalau kamu pengen selamat, kamu harus ikuti aku. Apa yang kamu berikan, advice apa? Agar aku bisa selamat dari kematian. Kamu harus sujud kepadaku, nyembah aku, kata setan. Karena Barseso sudah gelap mata, akhirnya kemudian sujud dan nyembah setan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Setelah itu kemudian setan, selamat jalan Barseso. Aku sudah tidak bisa membantu kamu lagi. Silakan, akhirnya kemudian Barseso dihukum mati, zina, membunuh, dan sujud nyembah setan. Dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah ini, tolong hati-hati. Maka ada beberapa tanda-tanda husnul khotimah. Ibu bapak, yang pertama mati dalam keadaan berbuat baik. Mati ketika sedang puasa, ya. Mati ketika sedang puasa, mati ketika sedang sholat, mati ketika sedang baca Al-Quran, dan sebagainya. Dulu kita sering pernah mendengar, melihat digambar di WA atau YouTube itu ya, ada seseorang yang meninggal ketika sedang sujud di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Setahun yang lalu di Singosari kan ada ketika selesai sholat Isya, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, terus ketika sujud nggak bangun. Takmir akhirnya kemudian megang, dan yang bersangkutan sudah meninggal. Tapi tolong nanti ketika setelah selesai sholat Isya, jangan kemudian, aduh saya enggak sholat 2 rakaat nanti mati gitu. Jangan gitu ya. Bahkan kalaupun mati kan insya Allah kita mati husnul khotimah, enggak apa-apa gitu. Jangan takut mati gitu loh. Itu tadi, sudah ada ajalnya, sudah ada tulisannya. Ya. Terus mati ketika mengucapkan kalimat tauhid. Bapak Ibu, yang kedua ini, mangkana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi ini nggak mudah. Ada seorang sahabat yang kualitasnya sahabat, meskipun riwayatnya disebut sebagai jelek, riwayatnya tidak sahih, yaitu Alqamah, yang sahabat Rasulullah ketika akhir hayat tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah, gara-gara pernah menyakiti hati ibunya. Karena yang ketika akhir hayat itu yang menggerakkan, yang mengucapkan itu betul lisan, tapi amal ibadah yang menentukannya. Maka jangan dikira ketika kemudian setiap kali mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, tetapi kalau kemudian musyrik,
minta-minta ke dukun, paranormal dan macam-macam, minta kepada kuburan-kuburan, ya sama saja, bohong. Oleh karena itu maka ini harus dijaga. Kemudian berikutnya adalah mati syahid dalam menjunjung tinggi kalimat Allah, perang. Nah ini pasti ya. Kemudian yang keempat mati ketika ihram melaksanakan ibadah haji. Tahun 2010 kalau nggak salah, haji yang kedua itu ada jamaah haji Indonesia meninggal dunia di Makkah waktu itu. Semuanya pada seneng, alhamdulillah mati baik di Makkah sedang haji. Ketika ditelusuri ternyata lompat sengaja bunuh diri dari apartemen yang dia tinggal. Nggak jadi mati husnul khotimah, itu mati bunuh diri dalam Islam al-intiharun naru. Bunuh diri itu balasannya pasti neraka. Meskipun mati di Mekah ketika bunuh diri, ya sama saja, nggak benar. Tidak ada jaminan orang mati di Mekah itu mati baik. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang itu kafir mati di Mekah itu. Jadi jangan kemudian kita ambisi untuk itu, mati di Mekah belum tentu baik. Terus kemudian mati mempertahankan 5 prinsip. Nah ini syariat, agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Kehormatan itu misalnya ketika seseorang itu mau diperkosa lalu kemudian melawan yang memperkosa kemudian mati, insya Allah mati syahid. Mempertahankan harta, sepeda motornya mau dirampas kemudian berantem melawan curanmor misalnya kemudian meninggal, maka insya Allah mati syahid dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, mati ketika menerima ujian berupa sakit. Nah seperti ini, pandemik ini, wabah, dulu ada taun. Taun itu dulu penyakit yang disebut kolera atau penyakit perut macam-macam gitu ya. Seperti ini juga insya Allah kalau orang itu sabar dengan baik begitu, maka insya Allah mati syahid. Terus lumpuh, stroke, penyakit perut, wanita yang mati karena melahirkan anaknya. Tapi muslim, dengan syarat muslimah ya. Kemudian mati karena tenggelam, ya, karena terbakar atau tertimpa bangunan. Ini mati karena kecelakaan kerja. Termasuk mungkin ada pesawat kemarin, tabrakan mobil ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian mati pada hari atau pada malam Jumat atau siang hari Jumat, dan ketika keluar keringat di pelipis ketika meninggal. Kemudian Ibu Bapak, kita juga harus tahu sebab-sebab su'ul khotimah, kenapa orang itu mati jelek. Yang pertama biasanya karena menunda-nunda tobat. Nanti aja, hati-hati. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kemudian yang kedua, terlalu cinta dunia dan takut mati. Tadi diperbudak oleh dunia. Terus senang membiasakan dosa dan maksiat. Naudzubillah, mestinya kalau orang itu berbuat salah, ya sedih, khawatir, takut kalau diketahui. Jangan ada orang yang malah senang bangga ketika kencan dengan artis ini itu, senang ketika kemudian dapat riba ini itu dan sebagainya. Naudzubillah. Kemudian mati karena bunuh diri. Terus bagaimana kita menangkal husnul khotimah? Segerakan tobat, sikapi dunia dengan benar, terus membiasakan amal soleh, terus ingat kematian dengan ziarah kubur dan sebagainya. Dan yang paling penting juga diantara adalah kita menjaga ini agar insya Allah kita husnul khotimah adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Makanya dengan kita aktif ke masjid adalah kita dalam rangka untuk membentuk komunitas. Ini penting sekali. Teman itu pengaruhnya besar. Saya berkali-kali kan nyampaikan kepada panjenengan. Teman itu penyakit menular. Kanan kirinya jenengan ongap, angop, itu jenengan lama-lama ya akan angop gitu loh. Terus terakhir doa. Nah, doa minta husnul khotimah bagaimana? Banyak sekali ya. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Allahumma rzuqna husnal khotimah, atau ya bahasa Jawa atau dalam hati ketika kalau misalnya sholat 5 waktu itu kan sholat wajib, itu kalau bisa doanya harus bahasa Arab atau dalam Quran ataupun hadis yang maksur. Kalaupun panjenengan ingin baca itu ya nggak apa-apa ketika sujud berlama-lama, tapi bacanya dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum atau sesudahnya itu bisa pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa saja nggak apa-apa. Monggo minta yang penting kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah, dan mudah-mudahan kalaupun Allah mencabut nyawa kita, kita sedang berbuat baik, amal soleh, dan insya Allah kalau kita mati, matinya husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin, wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.